Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya setiap kita tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang keluarga. Saat ini saya ingin berbicara bagaimana khususnya kita para pria. Biarlah kita para pria menjadi pria-pria yang menyatakan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita naik kendaraan, apapun itu kendaraannya, baik di darat, di laut, di udara, kita naik kendaraan, semuanya itu bisa mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu tergantung daripada yang membawa kendaraan tersebut. Haleluya. Di laut tergantung nahkodanya, di udara tergantung pilotnya. Ya, di darat tergantung siapa yang supirnya. Haleluya, drivernya bawa kemana. Nah, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan rumah tangga kita bisa mencapai destiny yang dikehendaki Tuhan. Itu tergantung dengan kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga berperan sangat besar untuk supaya rumah tangga itu bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Surga akan nyata dalam keluarganya, itu salah satu ditentukan oleh faktor terbesar dari kepala rumah tangganya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak para imam, para kepala rumah tangga, biarlah supaya kita para imam kepala rumah tangga ini bisa membawa rumah tangga masuk dalam rencana Tuhan. Kita para pria khususnya harus bisa menyatakan diri kita, di dalam diri kita ada Kristus. Haleluya. Supaya saya percaya waktu Kristus yang memerintah hidup kita, kita akan bisa membawa istri dan anak kita masuk dalam destiny Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada saudara saat ini untuk khususnya kita para imam, para kepala keluarga. Ya, yang pertama, mari kita lihat sama-sama dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Saudara, hal yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar supaya para pria menyatakan dirinya itu adalah Kristus di dalam hidupnya, yaitu para pria harus bisa memberikan dampak positif ya bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Haleluya. Saudara harus berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan supaya saudara bisa memberikan dampak yang positif. Ya, jadi dampak positif itu bukan dimulai dikerjakan daripada pasangan kita dulu atau anak kita dulu, tidak. Tapi dampak positif itu dimulai dari kita yang adalah kepala keluarga. Sebab saya percaya ya kalau kepala keluarganya itu sudah memberikan patron yang tepat, menjadi role model yang baik. Ya, mereka melihat ada Kristus dalam hidup saudara dan memberikan dampak positif. Saya percaya semuanya yang dipimpin akan mengikutinya. Pelan-pelan mereka akan bisa meniru keteladanan saudara sehingga kehidupan pasangan kita, kehidupan anak-anak kita, satu hari nanti kita juga akan melihat di dalam diri mereka pasti ada Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Seorang pria ya saudara yang menyatakan Kristus di dalam hidupnya, pria tersebut harus memiliki kuasa untuk membawa perubahan dalam hidup. Haleluya. Jadi yang pertama kehidupannya berdampak. Yang kedua membawa perubahan dalam keluarga itu. Keluarga yang seperti apa, perubahan yang seperti apa? Tentunya perubahan dari hari ke hari menjadi lebih baik. Supaya seluruh kita
khususnya dimulai dari kepala keluarga, akan mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Jadi banyak orang bisa memulai, tapi nggak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Banyak orang bisa memulai rumah tangganya dengan rencana-rencana yang luar biasa. Ya, akan membangun mesbah doa, akan selalu membaca firman Tuhan bersama istri dan anaknya. Tapi ternyata dalam kenyataannya setelah melewati sekian waktu, mereka nggak bisa konsisten, saudara. Sehingga perubahan dalam kehidupannya, juga dalam kehidupan rumah tangganya itu menjadi tertahan atau bahkan menjadi jauh sekali dari perubahan yang dikehendaki untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Tapi hari ini mari dimulai dari kita para imam, belajar yang konsisten supaya perubahan itu akan nyata terjadi dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Keluarga kita akan terus semuanya kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Yang ketiga, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Haleluya. Saudara, untuk kita para suami, supaya di dalam diri kita menyatakan Kristus. Haleluya. Hal yang ketiga, perhatikan hukum tabur tuai. Sebab dimulai dari kita, apa yang kita tabur itu akan dituai khususnya oleh keturunan kita juga. Jadi perhatikan, taburlah hal-hal yang baik. Saudara, kita ingat baik-baik, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, tidak akan ada yang namanya dosa asal, Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, setiap keturunannya mengalami yang namanya dosa asal. Makanya waktu kita lahir baru, dosa asal itu tetap harus kita bereskan, Dan kita yang sudah dalam ciptaan Tuhan, kita percaya dosa asal itu telah dipulihkan. Haleluya. Bahkan kalau hari ini kita melihat ada 3 agama besar di dunia ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Itu adalah andil salah satunya daripada Opa Abraham. Haleluya. Opa Abraham tidak bisa sabar pada saat itu, saudara, waktu menunggu anak perjanjian. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, ada Ismail yang muncul, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan hari ini ada pertentangan terus, saudara terkasih dalam Tuhan, dengan saudara-saudara sepupu kita, Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang kita tabur itu akan mungkin turun ke dalam keturunan kita. Perhatikan baik-baik kepala rumah tangga, perhatikan hidupmu, taburlah hal-hal yang baik supaya keturunan kita juga akan menuai hal-hal yang baik dari kehidupan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, saudara terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hal yang keempat, supaya kita para kepala keluarga menjadi gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita para kepala rumah tangga, para prianya Allah, hidup kita harus memiliki nilai-nilai dan gaya hidup kerajaan Allah. Harus ada karakter Kristus. Berkali-kali saya tekankan ini. Karakter Kristus harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya waktu kita punya karakter Kristus, kita punya iman yang teguh, yang kuat dalam mengiring Tuhan. Saya percaya keteladanan-keteladanan ini, gaya hidup kerajaan saudara yang saudara perlihatkan kepada istri dan anak saudara, itu akan membuat mereka juga hidup dalam kerajaannya, dan mereka akan menikmati setiap janji Tuhan, setiap janji Raja kita. Kita bersama-sama akan mengalami surga dalam rumah tangga kita. Haleluya.
4 hal ini kita pegang, dan kiranya biarlah mari kita para prianya Allah, para pria kerajaan Tuhan, menjadi pria-pria yang hebat, menjadi pria yang luar biasa. Haleluya. Izinkan saya berdoa, Tuhan materaikan firman ini, biarlah kami menjadi pria-prianya Tuhan yang luar biasa. Mampukan kami, Engkau tolong kami, sehingga kami bisa membawa surga nyata dalam kehidupan rumah tangga kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin.